Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa muka pikiran dan jiwa bersama saya Mr. Mul dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Insya Allah kita akan berada dalam kelas ini sampai dengan 90 menit ke depan. Untuk secara keseluruhan hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita, maka kita cek dulu di sekeliling kita. Jika ada sampah silakan langsung dibersihkan ya. Bisa dibuang ke tong sampah di luar. Ya, silakan dicek kebersihannya. Semuanya, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, maka seperti biasa kita berdoa dulu, yang mana doa dipimpin oleh ketua kelas, oleh Al-Mizan. Pada Al-Mizan, Mister persilakan. Nista'inu Ihtiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Al-Mizan sudah membantu Mister untuk memberi doa pada kesempatan hari ini. Semoga doa kita dikabulkan dan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Mister mau menanyakan, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan. Oke, ya, silakan Mizan. Halo Mister, perkembangan integrasi ilmu teknologi. Oke, terima kasih Mizan ya. Betul apa yang disampaikan oleh Mizan, bahwa materi kita sebelumnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan saat ini. Dan ini adalah materi kita hari ini, yaitu peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok dan ASEAN pada masa perang dingin. Adapun kompetensi dasar kita pada kesempatan hari ini yaitu 3.3, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian rekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok secara cermat. Yang kedua, mengidentifikasi peran aktif bangsa Indonesia dalam ASEAN secara cermat. Yang ketiga, mengidentifikasi peran aktif bangsa Indonesia dalam kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan secara cermat. Yang keempat, mengidentifikasi peran aktif bangsa Indonesia pada masalah Palestina secara cermat. Yang kelima, mengelola data dari berbagai sumber mengenai dampak peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin terhadap politik dan ekonomi global secara tepat. Yang keenam, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global secara tepat. Mengawali penyampaian Mister pada kesempatan hari ini, maka Mister mengawalinya dengan sebuah kutipan ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana sejarah atau kesudahan orang-orang terdahulu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan perang dingin. Ada yang pernah mendengar istilah perang dingin? Siapa? Oke, Al-Mizan saya. Perang dingin itu istilah yang mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan ideologi antara dua negara, dan kompornya itu Amerika dan Rusia. Oke, perang dingin itu adalah perang ideologi ya antara Amerika Serikat dengan Rusia, atau dulu namanya adalah Uni Soviet. Oke, terima kasih
Baik, untuk memperkuat pengetahuan kita berkaitan dengan perang dingin, maka Mister ingin menampilkan video berkaitan dengan perang dingin. Silakan kalian tonton dan simak video ini secara serius ya, secara sungguh-sungguh. Nanti setelah itu Mister akan tanyakan apa yang kalian ketahui setelah menonton video tersebut berkaitan dengan perang dingin. Oke, sudah siap ya? Oke, kalau gitu mari bersama kita tonton video berikut ini. From 1945 until 1991, the Eastern Bloc, dominated by the Soviet Union, and the West, headed by the United States, are at daggers drawn. After 6 years of war, Stalin hails himself as the sole winner of World War II. This marks the beginning of ongoing tension between the Soviets and the Americans. With the crazed wave of atomic testing and China's awakening, the world trembles. In 1947, American scientists invent a way to evaluate the risk of nuclear war, the doomsday clock. If it hits midnight, it's the end of the world. How did this balance of terror spark off dozens of deadly regional conflicts? From Indochina to Korea, and from Vietnam to Afghanistan. This is the Cold War, the War of Worlds. Setelah kalian menonton video perang dingin tersebut, apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan? Ada. Oke, siapa yang bisa? Oke, ada Jessica, ada Raskatan, dan juga ada Damran. Silakan Jessica. Oke, video tersebut menggambarkan kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, seperti dalam bidang militer, persenjataan, teknologi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Jessica atas tanggapan yang luar biasa. Ya, Raskatan, silakan Raskatan. Meski perang dingin itu hanya melibatkan dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tapi dampaknya mengakibatkan konflik atau perang di berbagai negara di dunia. Seperti dalam video tersebut ada konflik di Cina, Korea, Vietnam, dan lain-lain. Baik, terima kasih Raskatan atas jawabannya luar biasa. Damran, silakan Damran. Dalam video tersebut kita dapat lihat bahwa perang dingin itu berlangsung dari tahun 1945 sehingga 1991. Oke, terima kasih Damran atas tanggapannya yang luar biasa. Oke, itu adalah tanggapan dari teman kalian. Apakah masih ada lagi? Ada. Oke, siapa? Saya Ya, Amanda silakan. Oke, Mister. Jadi kalau menurut Mister sebenarnya perang dingin itu udah selesai atau masih ada ya Mister di zaman sekarang? Oke, terkait dengan perang dingin ya, apakah masih ada di zaman sekarang atau tidak? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Amanda? Saya. Oke, boleh silakan Almizan. Ya, jadi perang dingin itu sampai sekarang masih berlangsung, dan contoh kecilnya tuh sampai sekarang masih dibuktikan dalam persaingan antara Amerika dan Rusia dalam perlombaan dalam membuat rudal nuklir maksudnya Mister. Oke, terima kasih Almizan atas jawabannya yang luar biasa. Oke, ada lagi? Ya, Syafika silakan. Mister, pada perang dingin itu Indonesia masuk ke blok mana ya Mister? Oke, terkait apakah Indonesia pada masa perang dingin itu masuk di blok mana sih? Apakah di blok barat atau di blok timur? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Syafika? Ya, Ardi silakan Ardi. Kalau menurut saya sih Mister, Indonesia tidak bergabung di dalam blok manapun karena Indonesia menganut politik bebas dan aktif. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Apa yang disampaikan oleh Ardi, bahwasanya waktu itu Indonesia tidak masuk dalam blok timur ataupun blok barat karena Indonesia menganut politik bebas aktif ya.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan maupun pernyataan ataupun permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan ya terkait permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke. Nah, untuk kelompoknya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah bentuk 4 kelompok dan minggu ini kita tinggal melanjutkan saja kelompok minggu lalu ya. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Oke, silakan. Tadi kita sudah melakukan pembagian tema per kelompok, ada empat kelompok ya. Kelompok 1 tadi adalah tentang sejarah berdirinya GMB, kemudian kelompok 2 adalah dampak peran aktif Indonesia dalam GMB, kelompok 3 adalah sejarah berdirinya ASEAN, dan kelompok 4 adalah dampak peran aktif Indonesia dalam ASEAN ya. Oke, di sini Mister akan membagikan KKPD kepada kalian semua ya. Silakan nanti dibaca. Oke, untuk kelompok 1 silakan dilihat, nanti di sini dibaca ya, biar begini GMB ya. Untuk kelompok 2 silakan kalian tentang ini tadi ya, peran Indonesia dalam GMB ya. Kemudian kelompok 3 adalah sejarah berdirinya ASEAN ya. Oke, dan kelompok 4 adalah peran Indonesia dalam ASEAN dan dampak terhadap. Oke, selanjutnya tadi Mister sudah bagikan KKPD kepada kalian semua, program kerja peserta didik. Selanjutnya Mister akan bagikan bahan ajar ya. Silakan dibaca. Oke, ini nanti dipercepat. Oke. Nanti kalian sama itu dia yang membacakan itu nanti presentasinya siapa? Tadi Mister sudah bagikan LKPD, kemudian bahan ajar kepada kalian semua. Selanjutnya silakan kalian baca melalui LKPD, bisa juga baca melalui buku paket yang ada di tangan kalian. Bisa juga dengan membuka HP, nanti kalian bisa searching di internet ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan semua ya. Ya, silakan didiskusikan ya.
Oke, di kalian gimana? Udah ketemu tentang sejarah berdirinya GNB? Oke, sudah ketemu ya. Ada masalah? Oke, tidak ada ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Gimana? Udah ketemu tentang peran Indonesia dalam GNB? Oke, sudah ketemu ya. Ada masalah? Oke, tidak ada ya. Oke, silakan dilanjutkan. Luar biasa. Oke, di sini. Oke, gimana? Sudah ketemu sejarah berdirinya ya? Oke, ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, kelompok 4. Gimana? Sudah ketemu? Sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, berarti ada yang ditanya. Oke, Oke, tadi kita sudah alhamdulillah kalian semua tadi sudah mengerjakan ya, sudah searching, sudah membaca di buku kalian di internet. Selanjutnya terakhir adalah kita akan melakukan proses verifikasi. Kita akan melihat sejauh mana teman-teman kalian akan temukan di LKPD maupun di buku paket atau juga di internet. Nah, bagaimana caranya kita akan verifikasi, yaitu dengan kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil temuan atau hasil diskusi kalian. Oke, dari kelompok 1 sudah ada ya? Kelompok 2 sudah ada? Kelompok 3 sudah ada ya? Oke, kelompok 4 sudah ada. Oke, baik. Untuk mengefisiensikan waktu, maka langsung saja kita persilakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi terkait dengan hasil temuan data mereka. Sejarah dibentuknya gerakan non-blok atau GNB. Yang pertama, gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah gerakan internasional yang dibentuk pada masa Perang Dingin oleh negara-negara dunia ketiga yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Yang kedua, ide awal pembentukan GNB ini bermula dari sebuah pertemuan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Yang ketiga, kemudian pada tanggal 1 September 1961, GNB ini secara resmi didirikan di kota Belgrade, Serbia oleh beberapa tokoh, yaitu Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang keempat, tujuan utama didirikannya GNB ini adalah: 1. Merdekanya ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, mendukung negara-negara terjajah untuk merdeka, serta memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, Zionisme, dan lain sebagainya. Saat ini negara-negara yang bergabung dalam GNB ini lebih dari 120 negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita persilakan kelompok 2. Silakan berdiri perwakilan dari kelompok 2. Jadi peran Indonesia dalam GNB dan dampaknya bagi dunia adalah salah satunya adalah sebagai salah satu negara menggagas berdirinya gerakan non-blok melalui penyelenggaraan KAA Bandung yang menghasilkan Dasar Sila Bandung yang merupakan cikal bakal pembentukan GNB. Yang kedua, Indonesia menjadi ketua GNB sekaligus tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ke-10 GNB di Jakarta dan Bogor pada tanggal 1 hingga 7 September 1992. Peserta yang menghadiri KTT atau konferensi tingkat tinggi yang ke-10 GNB berjumlah 106 negara. Yang ketiga, melalui GNB Indonesia berhasil menghidupkan dialog antara negara-negara kawasan utara atau negara maju dan selatan atau negara berkembang. Yang keempat, mengupayakan penyelesaian undang-undang luar negeri negara berkembang, dan Indonesia bersama Brunei Darussalam menghidupkan pusat kerjasama teknik selatan yang dinamakan NAM di Jakarta. Indonesia turut serta berkontribusi mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik di dunia seperti penyelesaian konflik Kamboja, masalah Palestina, gerakan separatis Moro di Filipina, sengketa Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya.
Itu saja dari saya, Mister. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baik, selanjutnya kita menuju ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tema dari kelompok 3 itu sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan di Bangkok pada 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara, yaitu persamaan letak geografis, persamaan dasar kebudayaan, dan persamaan nasib, dan juga persamaan kepentingan di berbagai bidang. ASEAN digagas oleh 5 tokoh, yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tuan Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Saat ini anggota negara ASEAN adalah 11 negara, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, Singapura, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, yang ke-10 Kamboja, yang terakhir yaitu pada tahun 2022 Timor Leste bergabungnya di bagian anggota ASEAN. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Presentasinya kan sebentar. Oke, yang terakhir adalah kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema peranan Indonesia dalam ASEAN dan dampaknya bagi dunia. Ada 6. Yang pertama, salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan KTT ASEAN yang pertama pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, sebagai perantara atau penengah perundingan damai dalam konflik di Asia Tenggara seperti perang yang terjadi di Indochina antara Kamboja dengan Vietnam, perantara dalam penyelesaian konflik antara gerakan separatis Muslim Moro di Filipina melawan pemerintah Filipina, konflik antara pemerintahan Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya, konflik Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Indonesia ditunjuk sebagai sekretariat tetap ASEAN dengan Letnan Jenderal H.R. Darsono sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN pertama. Yang kelima, Indonesia berkontribusi dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community. Yang terakhir, Indonesia berhasil membantu Timor Leste sebagai anggota ASEAN yang ke-11 pada tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Oke, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan presentasi yang luar biasa dari Mas. Dan kegiatan kita yang terakhir yaitu kita akan memberikan kesimpulan ya terkait dengan materi kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Maka nanti tiap-tiap kelompok itu harus ada perwakilan untuk membantu Mr. Mo untuk memberikan kesimpulannya. Oke, dari kelompok 1 siapa? Oke, hasil ya nanti ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Oke, Fernanda. Dari kelompok 3. Oke, Putri Salma. Dari kelompok 4. Oke, ada Julisa. Oke, baik. Kita akan persilakan satu-satu. Silakan Asira untuk memberikan kesimpulan. Oke, baik, kesimpulan dari kelompok 1 yaitu kerjasama antara
anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia. Oke, terima kasih Kasubag, terima kasih. Oke, silakan pengantar. Kesimpulan dari awal sampai akhir itu Mister dari kelompok 2, yaitu pada masa Perang Dingin Indonesia telah berperan sebagai salah satu pemrakarsal berdirinya ASEAN. Oke, luar biasa Kasubag. Oke, selanjutnya Putri Salmia, silakan. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang bebas aktif. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan kesimpulan dari Kesimpulan dari kelompok kami yaitu peran Indonesia pada gerakan non-blok adalah sebagai pendiri dan pernah tuan rumah penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok ke-10. Oke, luar biasa. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini kita teruskan sampai di sini. Nah, sebelum Mister tutup, apakah ada pertanyaan? Ya. Oke. Oke, tidak ada ya. Oke, Mister ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini yang luar biasa sekali. Ya, buat kalian semua tetap semangat dalam belajar ya. Sebentar lagi kalian akan PAS, jadi silakan materi-materi yang Mister kasih yang kita pelajari di kelas silakan dipelajari kembali nanti di rumah ya. Baik, sebelum Mister tutup, nanti Mister akan bagikan tugas pada kalian. Oke, di sekolah